Hai, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di video aku, Lia Nova. Di video ini kita akan ngobrolin tentang asuransi ya, seperti biasa. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrolin tentang sebuah keluarga yang memiliki double income. Jadi misalnya suami dengan istri itu sama-sama berpenghasilan, kira-kira sama-sama perlu nggak ya dibuatin asuransi? Nah, di era zaman modern seperti sekarang ini itu sudah banyak sekali wanita yang walaupun dia berprofesi sebagai seorang istri atau seorang ibu, dia juga berpenghasilan. Kadang tak jarang seorang istri memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kolega-koleganya. Nah, keluarga-keluarga seperti ini itu kita namakan double income. Jadi profil dari keluarganya double income di mana suami dengan istri sama-sama berpenghasilan. Nah, kelebihan dari keluarga double income ini banyak loh teman-teman. Contohnya ya, yang pertama itu memiliki total penghasilan yang lebih besar, sehingga biasanya peningkatan dari kualitas hidupnya itu lebih tinggi. Kemudian yang kedua, tujuan dari sebuah keluarga lebih cepat tercapai. Misalnya pengen sekolahin anak tuh yang tinggi-tinggi. Nah, apabila double income tentu penghasilannya kan lebih besar nih teman-teman, sehingga tujuan dari keluarga tersebut itu lebih cepat tercapai. Nah, yang ketiga itu kualitas hidupnya biasanya bisa sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di luar dari kelebihan itu semua, tentunya double income ini juga punya kekurangan ya teman-teman ya. Jadi sejalan dengan kualitas hidup yang semakin tinggi tadi, tentunya pengeluaran dari double income ini lebih besar dibandingkan keluarga yang single income. Dimana mungkin kalau udah double income kan sama-sama bekerja. Tadinya mungkin tidak perlu lagi tukang masak atau tukang jaga anak, tapi jadinya perlu. Nah, tentu ada pengeluaran untuk ke situ. Yang kedua, mungkin tadi mobil hanya perlu satu. Nah, jadi karena bekerja dua-dua, maka mobilnya juga perlu dua. Dan biasanya yang ketiga itu kekurangannya adalah gaya hidupnya lebih tinggi gitu teman-teman ya. Jadi sesuai dengan level gaya hidup yang diinginkan, biasanya double income ini memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi. Dan ini semua tentu memerlukan yang namanya biaya yang lebih besar. Nah, kalau dihubungkan dengan asuransi, kira-kira dari suami dan istri yang bekerja ini siapa sih yang paling penting untuk dibuatkan asuransi? Jadi pada dasarnya asuransi ini bertujuan untuk memproteksi. Nah, sehingga kalau kita dilihat dari sebuah keluarga, maka kita harus melihat siapa orang yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Artinya ya kalau kita bilang dalam tanda kutip memiliki income, sumber penghasilan yang lebih besar. Ada kalanya di dalam sebuah keluarga itu yang menjadi pencari nafkah utama, kadang suami, kadang juga istri. Jadi kalau misalnya nih untuk keluarga double income, maka siapa sih yang harus diasuransikan? Tentunya harus keduanya diasuransikan. Namun kalau misalnya double income ini memiliki budget yang nggak cukup nih, harus dipilih nih salah satu yang dibuatkan asuransi, maka pilihlah yang memiliki nilai finansial atau ya dalam tanda kutip income yang lebih besar, maka itulah yang harus dibuatkan asuransi menjadi prioritas. Kenapa? Karena tentu dengan penghasilan lebih besar akan banyak dampak lebih besar untuk keluarganya. Sehingga ketika diasuransikan dan terjadi resiko, maka keluarga tidak langsung kesulitan. Karena apa? Karena sudah ada proteksinya atau perlindungan asuransinya. Dengan memiliki asuransi, maka perencanaan masa depan keuangan keluarga itu akan semakin baik. Karena apa? Karena sudah memiliki proteksi. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah ya. Bagi teman-teman yang pengen nanya lebih dalam mengenai asuransi, teman-teman boleh lihat description box ya yang ada di bawah video ini. Itu saya ada cantumin nomor WA, teman-teman bisa kontak langsung dengan saya. Kemudian ada link Instagram juga, bisa langsung terhubung ke Instagram saya. Dan ada beberapa link ada di situ untuk investasi aplikasi ajaib, lalu ada ebook juga, teman-teman bisa belajar digital di situ. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan subscribe-nya, lalu kasih jempolnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video aku berikutnya ya. Bye-bye.